Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Yazid Lawani dengan NIM H1011251051. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi kimia dan mol untuk memenuhi tugas dari Bapak Yuris. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia. Kita tahu bahwa reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Nah, zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom rektan untuk membuat zat yang berbeda. Reaksi kimia ini umumnya terjadi dengan perubahan fisik, produksi panas, perubahan warna, dan lain-lain. Laju dari perubahan reaksi bergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dan suhu. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Mengenai ciri-ciri reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia ada 5. Yang pertama, perubahan pada warnanya. Yang kedua, perubahan pada suhu. Yang ketiga, formasi prestisipasi. Yang keempat, menghasilkan gas. Dan yang terakhir, emisi cahaya. Oke, faktor apa saja sih yang mempengaruhi reaksi kimia? Yang pertama ada konsentrasi rektan. Nah, konsentrasi rektan, semakin tinggi konsentrasi, semakin sering tumbukan sehingga laju reaksi semakin meningkat. Yang kedua, tekanan. Berlaku pada rektan gas, semakin tinggi tekanan, semakin sering tumbukan, laju reaksi juga semakin meningkat. Yang ketiga, suhu. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik dan tumbuhan efektif. Tetapi pada reaksi biologi, suhu tidak bisa menurunkan laju karena enzim rusak. Yang keempat, katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa harus dipakai. Ada juga inhibitor yang justru memperlambat reaksi. Dan yang terakhir, sifat rektan. Sifat rektan, senyawa ionik lebih cepat bereaksi atau mudah bertukar ion dibanding dengan senyawa kovalen. Senyawa kovalen butuh energi besar untuk memutus ikatan. Ada lagi reaksi spesies yang bereaksi yang orientasi molekul. Reaksi hanya terjadi jika tumbukan dengan orientasi yang tepat. Enzim mengatur orientasi melalui situs yang aktif. Lalu ada luas permukaan. Semakin besar permukaan rektan, padat, misalnya bubuk, semakin cepat pula reaksinya. Lalu ada intensitas cahaya. Reaksi fotokimia dipercepat dengan meningkatnya intensitas cahaya. Lalu ada sifat pelarut. Pelarut mempengaruhi kelarutan dan interaksi rektan. Polar cenderung larut dan bereaksi lebih cepat dalam pelarut polar. Begitu juga dengan non-polar. Selanjutnya ada jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi pembakaran. Reaksi bahan bakar dengan oksigen menghasilkan oksida ditambah energi panas. Contohnya 2Mg ditambah O2 menjadi 2Mg0 ditambah panas. Yang kedua, reaksi kombinasi atau sintesis. 2 atau lebih rektan bergabung jadi satu produk. Bentuknya X ditambah Y menjadi XY. Contohnya 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. Yang ketiga, reaksi dekomposisi. Satu senyawa terurai jadi senyawa atau unsur lebih sederhana. Bentuknya XY menjadi X ditambah Y. Contohnya CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Yang keempat, reaksi perpindahan. Substitusi tunggal. Unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur lain dalam senyawa. Bentuknya X ditambah YZ menjadi XZ ditambah Y. Contohnya Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Yang kelima, reaksi perpindahan ganda atau metatesis. Pertukaran ion antara dua senyawa menghasilkan senyawa baru. Bentuknya XY ditambah Za menjadi XZ plus Ya. Contohnya BaCl2 ditambah Na2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2NaCl. Dan yang terakhir, reaksi presipitasi. Terbentuk endapan atau padatan tak larut dari larutan. Contohnya
BaCl2 ditambah Na2SO4 menjadi endapan BaSO4 plus NaCl. Nah, selanjutnya ada reaksi kimia nih. Ada contoh reaksi kimia. Contoh yang pertama yaitu reaksi kimia fotosintesis. Tumbuhan mengalami reaksi kimia yang disebut fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Reaksi kimia fotosintesis merupakan salah satu reaksi kimia sehari-hari yang paling umum karena inilah cara tumbuhan menghasilkan makanan untuk mereka sendiri serta mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Contoh yang kedua yaitu reaksi kimia pembakaran. Ketika kalian menyalakan korek api, menyalakan kompor, atau bahkan menyalakan panggangan, kamu akan melihat reaksi kimia yaitu pembakaran. Pembakaran menggabungkan dua molekul yaitu molekul energi dan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Lalu contoh ketiga ada pencernaan makanan. Ribuan reaksi kimia terjadi selama proses pencernaan makanan. Ketika kamu memasukkan makanan ke dalam mulut, enzim di air liur mulai memecah gula dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap oleh tubuh. Contoh yang keempat, reaksi sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen membersihkan badan atau pakaian melalui reaksi kimia. Sabun mengemulsi kotoran yang menempel sehingga bisa dibersihkan dengan air. Yang kelima, memasak. Dalam memasak, tentunya kita menggunakan panas untuk merubah senyawa di dalam makanan. Contohnya ketika kamu merebus telur, hidrogen sulfida yang dihasilkan dari memanaskan putih telur akan bereaksi dengan zat besi yang terdapat dalam kuning telur. Oke, reaksi kimia sudah selesai. Selanjutnya ke materi yang selanjutnya yaitu mol. Pengertian mol. Mol adalah satuan jumlah zat dalam sistem internasional atau yang biasa disebut dengan SI. 1 mol zat mengandung 6022 dikali 10 pangkat 23 partikel, baik atom, molekul, ataupun ion. Bilangan ini disebut dengan bilangan Avogadro atau yang disingkat dengan Na. Hubungan mol dengan besaran lain. Yang pertama, jumlah partikel. Dengan rumus N sama dengan N dibagi Na. Keterangannya, N adalah mol, N besar adalah jumlah partikel, dan Na adalah 6022 dikali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Yang kedua, massa zat. N sama dengan M dibagi Mr. Keterangannya, M massa zat per gram, Mr massa molar relatif dengan lambang gram per mol. Yang ketiga, volume gas atau STP. Pada kondisi STP 0 derajat Celcius 1 atm. 1 mol gas ideal menempati volume 22,4 L dengan rumus N sama dengan P dibagi 22,4. Yang keempat, hubungan dalam persamaan reaksi. Koefisien dalam persamaan reaksi menyatakan perbandingan mol antar zat. Lalu kita masuk ke contoh yang soal yang pertama. Berapakah jumlah molekul dalam 9 gram air H2O, Mr sama dengan 18? Nah, penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus yang N sama dengan M dibagi Mr atau yang di slide sebelumnya di rumus massa zat. Nah, kita masukkan M kecilnya yaitu 9 dengan Mr-nya 18. 9 dibagi 18 sama dengan 0,5 mol. Lalu kita mencari N jumlah partikel dengan rumus N sama dengan N kecil dikali Na. Nah, kita masukkan N-nya adalah 0,5 dikali dengan 6022 kali 10 pangkat 23, lalu menghasilkan 3011 dikali 10 pangkat 23 molekul. Begitu cara penyelesaian contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua dengan soal volume 3,5 gram gas X pada STP sama dengan 2,8 liter. Tentukanlah M gas tersebut. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus 2,8 liter X sama dengan 2,8 dibagi 22,4 mol dan menghasilkan 0,125 mol. Nah, 125
25 mol, kita masukkan ke rumus M bagi MR, menghasilkan 28. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian karena saya juga masih belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.